Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahid Yusuf Saputra akan menjelaskan konsep dasar perencanaan pembelajaran silabus RPP Proda dan Promes. Yang pertama yaitu pengertian komponen, fungsi, dan langkah-langkah penyusunan silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu fungsi serta manfaat dari silabus. Fungsi dari silabus yaitu memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang terencana. Yang ketiga, suatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran atau RPP. Keempat, sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan RPP. Yang kelima, alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada satu tingkat pendidikan tertentu, sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Silabus memiliki manfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Beberapa manfaat dari silabus adalah sebagai pengatur kegiatan pembelajaran, sumber utama dalam penyusunan RPP, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, sebagai ukuran dalam melakukan penelitian, dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan silabus, antara lain mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Serta yang kedelapan, penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok pembelajaran. Yang kedua yaitu pengertian komponen, fungsi, dan langkah-langkah penyusunan perencanaan pelaksanaan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP merupakan penjabaran lebih rinci dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam RPP berdasarkan standar proses nomor 65 tahun 2013 antara lain: pertama yaitu sebagai identitas sekolah, yakni nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau bisa juga diisi dengan tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar. Yang kedelapan, materi pembelajaran yang memuat fakta. Yang kesembilan, metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidikan dalam mewujudkan suasana belajar. Yang ke-10, media pembelajaran yang berupa alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang ke-11 yaitu sumber belajar dapat berupa buku, alam sekitar maupun media cetak dan elektronik.
Tujuan dan fungsi dari RPP adalah memperlancar serta meningkatkan hasil dari proses belajar mengajar yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang kedua adalah apabila sang guru dapat menyusun RPP secara profesional, berdaya guna dan sistematis, maka sang guru akan dapat melihat, mengamati, memprediksi dan menganalisis suatu program pembelajaran yang logis. Langkah-langkah penyusunan RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran, yakni nama, sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, menulis standar kompetensi merupakan kualifikasi dari kemampuan minimal dan siswa yang menggambarkan pemahaman pengetahuan. Yang ketiga yaitu menulis kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik dalam suatu pelajaran yang nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan indikator. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keenam, menentukan materi ajar yang memuat fakta. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu sesuai KD. Yang ke-8 menentukan metode dalam pembelajaran. Yang ke-9 menilai hasil belajar yang sesuai. Yang ke-10 menentukan media atau bahan atau alat dan sumber belajar yang disebut pada SK atau KD yang sudah ditetapkan. Yang ke-11 yaitu merumuskan suatu kegiatan belajar seperti pendahuluan yang merupakan kegiatan awal dalam pertemuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengertian komponen, fungsi, dan langkah-langkah penyusunan PROTA. PROTA atau program tahunan adalah program umum setiap mata pelajaran yang selalu dibuat setiap awal tahun ajaran. Salah satu bagian dalam pengembangan silabus, karena program tahunan ini membuat atau menyusun tentang alokasi waktu pada setiap topik dalam suatu bahasan yang sesuai dalam cangkup lingkungan bahasan dan di SK serta KD. Aku ngubah nomor ning iki lho. Ning keranjang abang kuwi lho. Tak lebokno kono iki. Pengertian kompetensi, fungsi, dan langkah-langkah penyusunan PROTA. Program tahunan atau bisa disebut dengan PROTA merupakan program umum setiap mata pelajaran yang selalu dibuat setiap awal tahun ajaran. Salah satu bagian dalam pengembangan silabus, karena program tahunan ini membuat atau menyusun tentang alokasi waktu pada setiap topik dalam satuan bahasan yang sesuai dalam cangkup lingkungan bahasan dari SK serta KD. Fungsi dari PROTA yaitu untuk mengorganisir suatu pembelajaran supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk acuan dalam mengoptimalkan penggunaan waktu pembelajaran yang tersedia secara efektif. Yang ketiga, untuk pedoman dalam penyusunan kalender pendidikan serta dalam penyusunan program-program lain seperti PROMES. Langkah-langkah penyusunan PROTA yaitu menganalisis kalender pendidikan dan ciri khas dari sekolah atau madrasah itu sendiri sesuai dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, memberikan tanda pada setiap hari libur. Menganalisis kalender pendidikan dan ciri khas dari sekolah atau madrasah itu sendiri. Memberikan tanda pada setiap hari libur, menghitung total minggu efektif, dan menetapkan alokasi waktu yang diperlukan. Yang keempat yaitu pengertian komponen, fungsi, dan langkah-langkah penyusunan PROMES. PROMES atau bisa disebut program semester adalah salah satu bagian dalam program pembelajaran yang berisi tentang alokasi waktu pada setiap topik satuan bahasan dalam satuan semester. Fungsi dari adanya PROMES adalah mempermudah tugas pendidik saat melakukan proses pembelajaran selama 6 bulan,
menjadi pola dasar dalam mengatur struktur serta wewenang setiap pihak yang ikut dalam proses pembelajaran, mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran yang sudah terprogram. Promes bisa menentukan kita agar program semester tersusun dengan baik dan benar, yakni memasukkan KD, menentukan jumlah jam di setiap kolom, mengalokasikan waktu yang sesuai dengan kebutuhan bahasan topik, memberikan catatan keterangan atau bahkan warna tambahan untuk memberikan tanda-tanda tertentu atau bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Oke, selanjutnya yaitu contoh format penyusunan dan analisis silabus RWP Proda serta Promes. Seperti inilah contoh format penyusunan silabus RWP Proda dan Promes. Ini adalah contoh dari RWP. Baik, berikutnya adalah pengertian bahan ajar. Menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan secara terperinci. Jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, fungsi bahan ajar. Menurut Panduan Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas tahun 2007 disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai yang pertama, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, demikian fungsi bahan ajar akan terkait dengan kemampuan guru dalam membuat keputusan yang terkait dengan perencanaan atau planning atau aktivitas-aktivitas pembelajaran dan pengimplementasian atau implementing dan penilaian atau assessing. Dan menurut David dalam bukunya Methods for Technique memaparkan bahwa di era standar-standar pengajaran, pendekatan yang dilaksanakan guru dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran maupun yang harus mereka lakukan pertama kali adalah merencanakan, kemudian menerapkan rencana-rencana yang telah dibuat dan akhirnya menilai keberhasilan aktivitasnya. Berikutnya adalah pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diungkapkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya, serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Bahan ajar perlu dikembangkan dan diorganisasikan agar pembelajaran tidak jauh dari
tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dan diharapkan akan efektif dan efisien. Berikutnya adalah karakteristik bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang jelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara sendiri. Dan yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap. Artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Dan yang ketiga, selain karakteristik yang telah disebutkan di atas, bahan ajar cetak juga memiliki karakteristik mampu mempelajarkan peserta didik. Artinya dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya. Selanjutnya adalah jenis bahan pembelajaran cetak untuk SD. Yang pertama ada modul. Modul merupakan suatu unit program pembelajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar. Dalam pengertian ini dapat diketahui bahwa modul yang dimaksud sebagai modul pembelajaran. Dan yang kedua ada handout. Handout diartikan sebagai buku pegangan siswa yang berisi tentang suatu materi pelajaran secara lengkap. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Berbeda dengan modul dan handout, bahan pembelajaran cetak berbentuk LKS atau lembar kerja siswa dikemas dengan hanya menekankan pada latihan, tugas, atau soal-soal saja. Dan yang keempat ada buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran dari pengarangnya. Oleh pengarangnya, isi buku dapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Buku adalah sejumlah lembaran kertas, baik cetakan maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit. Dan yang kelima ada foto atau gambar. Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih. Dan berikutnya adalah bahan pembelajaran non-cetak. Pengertian bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi non-cetak. Pengembangan bahan ajar non-cetak menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan upaya membantu peserta didik meraih kompetensinya dengan lebih cepat. Bahan ajar cetak yang digunakan dalam pembelajaran sejauh ini dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh upaya penyampaian materi pembelajaran. Berikutnya adalah prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan antara materi dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi. Sebuah bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian kompetensi.
Dalam penyusunan bahan ajar yang harus diperhatikan adalah indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan yang dimaksud di sini, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa dalam menguasai kompetensi yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Selanjutnya yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Dan yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan efektif. Dan yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi konsep efektif, prinsip, prosedur, dan panduan dari materi yang lebih dari satu.